Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus-bagus gitu. Gantian lah ya. Keberhasilan Sintayong mengantarkan timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat ketiga. Timnas Indonesia bakal beruji coba melawan timnas Belanda. Pastinya sejumlah keuntungan bakal didapatkan oleh Indonesia. Yap, kabar itu disampaikan oleh Erick Thohir yang menyebut bahwa PSSI dan KNVB bakal merancang agenda uji coba antara timnas Indonesia versus timnas Belanda di seluruh usia baik. Timnas Indonesia masuk urutan 15 sebagai negara yang paling gila bola yang ada di dunia. Bahkan kita di atasnya Portugal. Nggak cuman di atas. Tolong video ini semoga sampai ke Pak Erick Thohir ya. Tolonglah Pak, kalau misalnya begini terus ya, udahin aja Pak naturalisasi. Kisah pesepak bola yang tak dianggap anak oleh ayahnya untuk menghindari nepotisme. Ayah Asnawi, Bahar Mukarrom, yang merupakan pelatih SSB, pernah menyembunyikan identitas. Saat ini bergabung bersama skuad Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia menjalani persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan pemusatan latihan di Bali. Jens Ravens mengaku dirinya fokus menghadapi kualifikasi setelah pemusatan latihan di Bali berakhir. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Oke sahabat-sahabat Garuda Fan, dimanapun kalian berada, tentunya aktivitas kita semoga dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sahabat-sahabat Garuda Fan, sebelum kita lanjut, saya punya asumsi statement kepada kalian bahwasanya setuju atau tidak setuju kalian bahwa Coach Sintayong membuat marwah timnas Indonesia melesat. Silakan ditulis di kolom komentar. Pak Erick Thohir dengan kerjasama dan kerja silent operasinya membuat timnas Indonesia ditakuti oleh negara-negara tetangga, negara ASEAN, Asia, dan juga negara-negara luar negeri, yaitu langganan Piala Dunia. Menjadi khawatir dengan perkembangan timnas Indonesia. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Kemudian yang ketiga adalah sahabat-sahabat Garuda. Ini kalau kita melihat bagaimana kalau Pak Erick Thohir dengan Coach Sintayong itu adalah sebuah combo baru di sebuah timnas kita kan. Kalau di sebuah permainan game bahwa timnas Indonesia, Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir adalah sebuah combo yang sangat hebat. Sebutkan adalah metaciki. Metaciki ini dalam sebuah game maka membuat para lawannya ini kewalahan. Meskipun mereka membentuk dengan formasi dengan defensif tinggi, dengan metaciki mereka terkena tabrak. Dan saat ini Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir adalah suatu combo yang sangat betul-betul metaciki. Maka pantas saja mereka yang awalnya tidak satu padu karena kerjasama Coach Sintayong ini dengan Pak Erick Thohir, sebut saja siapa? Coach Indra Sapri dan Coach Dova Arianto belajar penuh kepada Coach Sintayong. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan mari kita simak bersama agar gak salah paham. Tolong video ini semoga sampai ke Pak Erick Thohir ya. Tolonglah Pak, kalau misalnya begini terus ya, udahin aja Pak naturalisasi Pak, udahin. Percuma Bapak totalitas, sungguh-sungguh buat majuin bola negara ini yang masyarakatnya bener-bener fanatik banget sama bola. Yang dulu bolanya terpuruk tidak diperhitungkan di mana-mana dan sekarang perlahan mulai membaik dengan proyek yang sangat berhasil, tapi malah dicibir di kanan kiri. Malah ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan. Jadi guys, isu naturalisasi ini itu udah mulai nyampe nih. Harusnya sih pasti nyampe ke kuping para pemain diaspora ya. Kan mereka kan punya gadget, mereka pasti tahu lah. Ini salah satunya Sandy Walsh ya, dia speak up nih. Udah mulai frustasi ini dia ngedengerin nih. Coba lo bayangin ya, ada orang yang karirnya di Eropa bagus dan dia memutuskan untuk memilih timnas Indonesia, tapi malah dinyinyirin gitu, malah disudut-sudutin gitu. Contoh lain misalnya Messi Hilgers lah ya. Ini salah satu back yang prospeknya paling oke, paling baik di Eropa sekarang untuk level pemain diaspora. Kabarnya dia mau dibeli Ajax, dibeli Feyenoord, dibeli PSV, tim-tim papan atas di Belanda, dan dia itu masuk radar timnas Belanda. Tapi dia memilih timnas Indonesia. Udahlah, percuma juga Hilgers. Lu mau bela negara ini tapi lu nggak dihargain gitu di sini. Masih ada segelintir orang yang secara terang-terangan itu berusaha untuk mengembalikan sepak bola ini menjadi kerana kegelapan lagi. Padahal kita udah di track yang bener ini boy.
Tapi jujur ya, gue kalau jadi pemain diaspora sih sakit hati sih gue kalau diomongin begitu mulu. Tolong sampein ke Pak Erik ya, udahin aja naturalisasi biar mereka pada puas gitu. Biar mereka pada seneng lihat bola kita tuh gini-gini aja. Udah Pak, percuma Bapak capek. Main-main diaspora juga balikin aja paspornya semuanya, biar semuanya pada seneng tuh. Orang-orang yang pada nggak mau bola kita maju. Kesel gue lama-lama nih. Dikasih tontonan bola yang bener, malah maunya bola zaman dulu. Yang long-bol doang. Terus ngelawan Thailand sama Vietnam kesusahan. Capek banget gue. See you guys, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. About naturalization of Mes Hilgers and Eliano, how coach enthusiasm with this both of the players? hilgers 고 엘리아노 지금 기아를 추진 중이신데 그 선수한테 뭐 어떤 거를 기대하시는지. 뭘 기대를 해? 와서 열심히 잘 해주면 좋은 선수이기 때문에 와서 열심히 우리 팀에 잘 젖어들어서 같이 원팀이 되는 것이 가장 중요한 것이죠. No doubt that they are very good players. So hopefully they come as soon as possible and then they mingle well with the existing players. They both of them will be in the next Indonesia Timnas match. 두 선수 모두 다 다음 여기 소집에 인도네시아 소집에 올 수 있을지 잘 모르겠다고. 소집됐으면 좋겠는데 지켜봐야 될 것. He's hoping for it to happen, but still have to wait and see. Kita tidak pernah membeda-bedakan komitmen dalam membangun sepak bola perempuan. Hari ini memang kita ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang jangan sampai seakan-akan PSSI ini terus menganaktirikan tim nasional perempuan. Kita tidak pernah membeda-bedakan komitmen dalam membangun sepak bola perempuan. Terdiri dari kegiatan U17 kemarin di Bali waktu kejuaraan Asia. Lalu juga tim nasional perempuan ini baik yang muda maupun senior sudah melakukan juga TC sebelumnya. Bahkan ya kita melakukan juga pertandingan uji coba dengan negara lain. Memang kita harus akui bersama bahwa talent sepak bola putri di Indonesia ini baru mulai. Walaupun kita sudah mendatangkan pelatih juara dunia, jadi bukan pelatih kelas dunia. Coach Mochizuki ini adalah coach yang membawa Jepang menjadi juara dunia di tahun 2011. Nah, kita mengikuti jejak napak tilasnya Jepang menjadi juara dunia. Memang satu hal yang tidak mudah. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Timnas Indonesia bakal beruji coba melawan Timnas Belanda. Pastinya sejumlah keuntungan bakal didapatkan oleh Indonesia. Yap, kabar itu disampaikan oleh Erick Thohir yang menyebut bahwa PSSI dan KNVB bakal merancang agenda uji coba antara Timnas Indonesia versus Timnas Belanda di seluruh usia baik pria dan wanita. Nah, tentunya rancangan tersebut menuai respon positif dari publik sepak bola Indonesia. Tak terkecuali pengamat sepak bola bernama Aris Budi Sulistyo. Katanya publik tidak perlu terlalu merisaukan hasil akhir pertandingan. Pasalnya itu bukan target yang harus dikejar Sintayong bersama skuad merah putih. Yang dilihat nanti adalah euforia dan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Harapannya KNVB bisa memberikan bantuan kepada PSSI. Menurutnya pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tetapi tak mendapat panggilan timnas Belanda bisa ditawarkan kepada PSSI. Dengan demikian skuad merah putih bisa memiliki opsi pemain yang lebih banyak. Apalagi dibutuhkan talent pool yang melimpah untuk membangun skuad tangguh di masa-masa mendatang. Gimana Sobat Bolakom? Kira-kira siapa the next pemain Belanda yang bakal ditackle oleh Asnawi? Jelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina,
kabar panas datang dari Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan bakal mencoret 5 pemain dari skuad Garuda karena datangnya 2 pemain naturalisasi baru, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Nah, pertama, performa Martin Pas yang makin mantap bikin posisi kiper Timnas makin ketat. Akibatnya, kiper andalan kita, Nadeo Argawinata, kabarnya masuk dalam daftar yang bakal dicoret. Nggak cuma itu, kedatangan Miss Hilgers juga bikin Shin Tae-yong mikir keras. Kemungkinan besar, 2 bek, Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari harus siap-siap angkat koper. Menumpuknya pemain di posisi bertahan bikin keputusan ini makin sulit dihindari. Dan ini yang lebih mengejutkan lagi. Pratama Arhan yang biasanya nggak tergantikan ternyata terancam juga. Kenapa? Karena menit bermainnya di klubnya Suwon FC terlalu minim. Ini bisa jadi sinyal kuat buat Shin Tae-yong untuk coret Arhan juga. Terakhir di lini serang, ada nama Hoki Caraka yang kabarnya juga bakal terpental dari skuad. Seiring masuknya Eliano Reinders. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama keputusan ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa follow dan like biar nggak ketinggalan update terbaru lainnya. Timnas Indonesia masuk urutan 15 sebagai negara yang paling gila bola yang ada di dunia. Bahkan kita di atasnya Portugal. Nggak cuman di atas Portugal, bahkan kita ada di atas Timnas Pusat Belanda. Itu makanya kita dikirimin pemain-pemain mulu sama Timnas Pusat. Dan tentunya penilaian ini diambil dari beberapa aspek. Salah satunya dari berapa banyaknya stadion atau jumlah stadion yang ada di Indonesia dan berapa banyak kapasitasnya. Yang kedua adalah total jumlah pengunjung atau jumlah total penonton pada saat pertandingan di Indonesia. Yang selanjutnya ada total nilai pasar atau total market value pemain-pemain yang ada di Indonesia. Mungkin kalau ini dihilangin peringkat Indonesia ada di peringkat 10 besar harusnya. Aspek selanjutnya yang dinilai seberapa hype kita tentang Piala Dunia. Ya lu bayangin aja, Indonesia belum masuk Pildun aja, nobar Pildun di mana-mana, bahkan sampai begadang-begadang. Apalagi Timnas Indonesia bisa masuk Pildun 2026. Ini peringkat kita bisa naik lagi. Dan aspek yang terakhir dilihat dari total penyiaran TV lokal kita terhadap sepak bola yang ada di Indonesia. Apakah ini sebuah bentuk pencapaian? Oh jelas sebuah bentuk pencapaian dong. Artinya dunia masih melihat Indonesia dan bisa menilai Indonesia seberapa hype kita terhadap sepak bola. Ini aja case-nya kita belum masuk Piala Dunia. Peringkatnya udah peringkat 15. Kita hype terhadap sepak bola. Apalagi itu tadi gue bilang kalau Timnas Indonesia udah masuk Pildun. Gue yakin banget Indonesia bisa berada di peringkat 10 besar karena memang orang-orangnya segila itu sama sepak bola. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sikat. Kisah pesepak bola yang tak dianggap anak oleh ayahnya untuk menghindari nepotisme. Ayah Asnawi, Bahar Mukarrom, yang merupakan pelatih SSB, pernah menyembunyikan identitas anaknya agar tak ada yang tahu bahwa Asnawi adalah anaknya. Bahkan, ayah Asnawi tak pernah menambahkan nama Bahar untuk Asnawi ketika di SSB maupun seleksi timnas. Pernah saat Asnawi ikut seleksi timnas U16 dan ayahnya menjadi bagian tim seleksi. Dia tak lolos dan protes kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, "Untuk apa saya memilih kamu? Saya saja tidak suka dengan cara mainmu, apalagi orang lain." Kritikan itu ternyata memacu Asnawi untuk lebih giat berlatih dan hingga kini menjadi pemain andalan Timnas Indonesia. Sebuah sikap terhormat yang patut dicontoh para pemimpin negeri ini. Mereka ingin level lawan yang benar-benar menantang. Bukan sombong, tapi itu adalah cara Jepang untuk sebisa mungkin menjaga level mereka agar tetap di level yang diinginkan. Dan uniknya, laga melawan Indonesia justru menjadi laga yang paling dinanti oleh punggawa Samurai Biru. Ya, menurut Takumi Minamino, kalau timnas Indonesia benar-benar akan tampil dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih siap dari sebelumnya ketika main lawan mereka. Hal itu lantaran, ia tahu kalau kemungkinan besar di bulan November nanti, Indonesia akan tampil dengan kekuatan yang lebih baru dengan masuknya Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kemudian Minamino juga meyakini kalau pasti Indonesia masih akan terus menambah pemain lagi agar skuad mereka lebih kuat. Maka dari itu, wajar jika ia dan rekan-rekan lainnya sangat excited menantikan laga versus Indonesia daripada laga melawan tim lain. Sebab kalau melawan tim selain Indonesia, sedikit banyak pemain Jepang udah paham gimana cara mereka main. Tapi kalau melawan Indonesia, itu akan jadi sesuatu yang baru dan dipastikan laga akan berjalan ketat. Indonesia tampak menakutkan dan mereka tampil apik di partai pertama. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah barang sedetik pun di hadapan mereka. Ucap mantan terindah Liverpool itu dilansir dari Goal. Yap, apa yang diutarakan oleh Minamino sepertinya sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh sang pelatih
Hajime Moriyasu. Baginya dari segala aspek sepak bola Asia memang meningkat kualitasnya, termasuk Indonesia yang sejak dilatih oleh Shin Tae-yong mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan ketika di Piala Asia, meskipun menang 3-1, Moriyasu mengaku kalau melawan Indonesia tidak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri dari Justin Hubner, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa dengan skuad yang dinilai lebih bagus, Moriyasu meyakini Indonesia sebagai ancaman paling serius. Karena ya, secara permainan, pasti berbeda dibandingkan Piala Asia dengan masuknya pemain baru. Kalau soal Australia dan Arab Saudi, ia mengaku lebih paham karena skuadnya nggak banyak berubah. Ya, berkaca dari sisi kekuatan, memang kalau nantinya Indonesia bisa tampil dengan kekuatan baru, maka itu akan jadi duel yang vibes-nya Eropa banget. Mulai dari kiper, Indonesia punya Martin Pos. Lalu dengan masuknya Miss Hilgers, maka trio belakang kemungkinan jadi milik Justin, Jesus, dan Hilgers itu sendiri. Pos wingback kanan dan kiri akan diisi Sandy dan Calvin. Lalu di tengah, ada Nathan dan Tom Hayes sebagai penyeimbang. Nah, satu posisi free roll di belakang striker akan diisi Eliano Rangers. Tinggal 2 di depan nih. Kalau oleh Romeni bisa gabung, maka ia akan berduet dengan Wahaji di depan. Dan dengan skema 3-4-1-2 ini, harusnya Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Jepang. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya fokus sekarang bagi Indonesia adalah laga melawan Australia. Dan semoga bisa meraih 3 poin. Karena jika kita berhasil meraih 4 angka dalam 2 laga, maka di bulan Oktober nanti kita bisa tampil dengan lebih percaya diri saat bertandang ke markas Bahrain dan China. Kalaupun Miss Hilgers dan Eliano prosesnya cepat, sudah pasti itu akan jadi keuntungan tersendiri. Tapi yang jadi tantangan pasti soal adaptasi, baik itu chemistry ataupun suhu. Karena di Bahrain, kayaknya nggak jauh beda situasinya kayak di Arab. Jadi semoga Coach Shin bisa menemukan solusi untuk hal ini. Dan jika skuadnya udah ya minimal kayak tadi, harusnya 3 poin di kandang Bahrain dan China pun bisa. Intinya, semuanya di grup C ini bisa dikalahkan, kecuali ya Jepang itu. Karena ternyata, Arab di bawah Mancini juga nggak sehebat yang orang bilang. Dan Australia pun juga sedang dalam masa transisi. So, semua masih terbuka. Maka dari itu, doa dan kerja keras agar Indonesia benar-benar bisa menciptakan sejarah baru. Vietnam itu yang negara merdekanya aja sama Indonesia duluan Indonesia, Pak. Tapi sempat meremehkan prestasi sepak bola Indonesia. Vietnam. Saya katakan sebagai wakil negara Indonesia, jangankan negara Asia Tenggara, negara di seluruh dunia satu pun nggak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Brasil 5 kali juara dunia, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, boleh. Tetapi mereka tidak boleh sombong. Karena apa? Brasil pernah kalah dari Jerman, Pak. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Brasil. 3 negara juara dunia saling mengalahkan pernah. Tapi belum satu pun 3 negara tadi berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Siapa yang tidak terkalahkan? Indonesia. Kita pertahankan. Jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak terkalahkan. Indonesia just broke the world record. Yo, fuck. Oh my God, this is crazy, bro. I just hit my world record. I just hit my record. I'm at 644K. I just hit my most viewed record live stream in Indonesia. Good. What the hell? Oh my God. This is the most people I ever had in my live stream. Damn, hey, yo, chat. Yo, Indonesia's crazy as fuck. What? Y'all hear that? No! Come on. Chat, this is my new world record. And my most viewed live stream right here. Indonesia just broke the world record. Yo, fuck. Oh my God, this is crazy, bro. Oh my God. This is my most viewed live stream ever, bro. Oh, hey, how much subs did we gain? Yo, that was crazy. Look at what the fuck.
Sintayong lagi-lagi makan korban. Kali ini giliran pelatih Australia Graham Arnold yang melepas pekerjaannya sebagai pelatih desah Cruz. Padahal dalam 6 laga terakhir Australia memetik 4 kali kemenangan, 1 kali kalah atas Bahrain dan hanya bisa imbang melawan Indonesia. Kalau kata CEO Football Australia James Johnson, Graham Arnold merupakan tipikal pelatih yang selalu mengerahkan segalanya dalam setiap pertandingan. Dan katanya pada saat selesai laga melawan timnas Indonesia, dirinya melihat Graham Arnold yang kondisinya saat itu memang benar-benar kelelahan. Bahkan James Johnson bilang kalau 2 laga terakhir khususnya melawan Indonesia merupakan momen sulit Arnold selama melatih timnas Australia. Mungkin Graham Arnold merasa benar-benar capek karena telah mengerahkan segalanya, tapi di 2 laga terakhir harus kalah dari Bahrain dan hanya bisa imbang melawan timnas Indonesia. Beda cerita kalau bisa menang atas Indonesia. Mungkin itu bakal jadi motivasi lebih buat Graham Arnold dan gak akan sampai melepas pekerjaannya sebagai pelatih timnas Australia. Maaf ya Pak, tapi gimana lagi? Ini emang udah jadi tradisi sepak bola. Semoga sukses di perjalanan berikutnya ya Pak. Setelah Philip Troscher kemudian Graham Arnold, kira-kira pelatih siapa lagi ya yang bakal jadi korban Sintayong selanjutnya? Bola perlu Anda tahu ya, inilah deretan pelatih-pelatih korban dari Sintayong. Deretan pelatih yang dipecat atau mundur setelah melawan Sintayong ya. Semuanya sudah mengetahui kan siapa dia? Simak ya. Korban selanjutnya siapa guys? Gimana menurut kalian? Tulis di komentar Sobat Bola. Inilah ranking terbaru ya, ranking FIFA negara Asia Tenggara. Indonesia luar biasa ya. Malaysia, Filipina, Singapura dan sebagainya sudah di bawah kita. Tinggal Thailand dan Vietnam sebentar lagi akan kita juga kejar ya, bahkan akan tertinggal jauh. Sobat Bola, gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Kembali ke video berikutnya dengan berita yang lebih heboh dan istimewa. Mendukung seputar sepak bola terbaik sejagat raya. Dadah. Keberhasilan Sintayong mengantarkan timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat ketiga terbaik sempat dianggap remeh oleh mantan pelatih timnas Indonesia U16 itu. Fahri Husaini menilai bahwa prestasi yang dihadirkan pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya sudah pernah dicapai oleh timnas Indonesia era sebelumnya. Ia bahkan memberi contoh bahwa timnas Indonesia sudah pernah bermain di Piala Asia edisi 2007, 2004, 2000, dan 1996. Pelatih tim Jawa Timur di PON itu bahkan juga membandingkan prestasi timnas Indonesia U23 yang menjadi debutan di Piala Asia U23. Menurutnya hal tersebut pun juga sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tak sampai di situ, Fahri Husaini mengaku pernah menolak tawaran menjadi asisten pelatih Sintayong di dalam skuad Garuda yang mempersembahkan trofi Piala AFF U16 2018 dan juga lolos ke perempat final Piala Asia U16 2018. Kesuksesan bersama U16 ini lantas membuat PSSI memberikan kesempatan kepada pelatih asal Aceh tersebut untuk menangani timnas Indonesia U19. Namun karir Fahri di timnas Indonesia U19 tidak bertahan lama meski sempat finish di peringkat ketiga Piala AFF U19 2019. Hal ini dikarenakan perubahan di kursi kepelatihan timnas Indonesia ke Sintayong yang membuat posisinya terancam. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu. Gantian lah ya. Pak main di Vietnam ini kita dia bingung akan lawan timnas Belanda timnas Indonesia karena kita punya banyak pemain asal Belanda. Enggak, mungkin mereka bingung kon kenapa Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus. Sama ketika kita juga melihat Vietnam mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung, kok mereka bagus gitu. Sama-sama bingung. Yang penting kan hasil nanti. Itu lumrah lah. Ya nggak apa-apa, orang kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget ya. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu. Gantian lah ya. Jens Ravens saat ini bergabung bersama skuad Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia menjalani persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan pemusatan latihan di Bali. Jens Ravens mengaku dirinya fokus menghadapi kualifikasi setelah pemusatan latihan di Bali berakhir. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri memanggil 30 pemain, termasuk Jens Ravens. Selain Jens Ravens, FC Dordrecht, ada pula pemain abroad yang turut dipanggil yakni Welber Jardim, Sao Paulo, dan Marcelinus Ama, UD Logrones. Di kualifikasi Piala Asia U20 2024, Timnas U20 Indonesia ada di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Laga grup F akan digelar di Stadion Madia,
Senayan, Jakarta. Lawan pertama Timnas U20 Indonesia adalah Maladewa pada 25 September 2024. Setelah itu, Garuda Nusantara bakal melawan Timor Leste pada 27 September 2024. Terakhir Timnas U20 Indonesia menghadapi Yaman pada 29 September 2024. Seluruh laga Timnas U20 Indonesia akan digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Juara grup akan langsung lolos ke Piala Asia U20 2025. Piala Asia U20 2025 bakal digelar di Cina. Oke, sahabat Garuda fan, itulah statement yang sudah barusan dicuplikan videonya. Jadi sahabat-sahabat Garuda fan, perlu kiranya saya memaparkan bahwasanya bagaimana animo timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Coach Sintayong itu sangat luar biasa, bos. Buat kalian para cawe-cawe yang sok-sokan anti naturalisasi, padahal kalian itu menikmati persepak bolaan luar negeri dengan para pemain-pemain diasporanya, para pemain-pemain naturalisasinya. Ini sosokan ngomen-ngomen, ngoceh-ngoceh, ngedumel kepada timnas Indonesia. Mereka pikir hanya timnas Indonesia doang yang punya naturalisasi. Pikirannya nggak jelas. Mereka yang sosokan itu pikirannya nggak jelas, nggak update tentang persepak bolaan modern. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita bantah, mari kita patahkan bahwa narasi-narasi soal bagaimana Coach Sintayong dengan kebencian-kebencian dari para kritikus yang menyerang Coach Sintayong. Di sini ada beberapa deretan korban Coach Sintayong dari 5 pelatih yang dipecat ataupun mundur karena menghadapi Coach Sintayong usai lawan timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ada Philipp Trosser, pelatih timnas Cina. Tahu kan siapa pelatih timnas Cina kemarin? Itu korban dari Coach Sintayong. Kemudian di sini ada Tang Cheng Ho. Tahu kan? Tang Cheng Ho ini adalah sebelum Trosser. Di sini ada Tang Cheng Ho yang harus purna tugas lebih cepat setelah hasil lawan Indonesia. Kemudian ada yang namanya pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida. Ini menjadi korban juga. Jadi ingat, ini dicatat. Kemudian ada Vyacheslav Laviska. Di sini pelatih Laviska ini adu taktik dengan Coach Sintayong di kualifikasi Piala Asia 2023 lalu. Indonesia berhadapan dengan Kuwait dan pelatih Laviska ini di Kuwait mundur oleh. Kemudian lanjut, pelatih Graham Arnold. Terbarunya adalah pelatih Graham Arnold. Ini menjadi korban bagaimana Coach Sintayong dan magisnya Coach Sintayong di timnas Indonesia. Ini adalah meta ciki, bos. Gimana ini para kritikus-kritikus ini? Nggak ada kerjaan. Para parpol politik ini nggak ada kerjaan. Mengkritik habis-habisan timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.